Shalom dan Horas buat kita semua, Amanginang dan saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita bertemu dalam renungan harian kita. Apa kabar Amanginang dan semua saudaraku? Doa dan harapan kami sebagai pendeta, kita semua dalam keadaan sehat dan dalam perlindungan Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Firman Tuhan yang menjadi renungan untuk kita pada hari ini, Rabu 10 Desember 2025, tertulis di dalam kitab Kisah Para Rasul 9 ayat 17. Lalu pergilah Ananias ke situ dan masuk ke rumah itu. Ia menumpangkan tangannya ke atas Saulus, katanya, "Saulus, saudaraku, Tuhan Yesus yang telah menampakkan diri kepadamu di jalan yang engkau lalui, telah menyuruh aku kepadamu, supaya engkau dapat melihat lagi dan penuh dengan Roh Kudus." Amanginang dan saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Ananias adalah seorang murid Tuhan yang sangat setia. Dan ketika Allah memerintahkannya untuk menemui Saulus, sesungguhnya ia merasa ketakutan. Karena Saulus itu dikenal sebagai orang yang menganiaya jemaat Kristen dan siapapun yang mengenalnya pasti memahami resiko yang akan dihadapi ketika bertemu dengan Saulus. Namun hal yang dapat kita pelajari adalah sekalipun Ananias merasa ketakutan, tapi ketaatannya kepada Tuhan menjadi sebuah berkat dan anugerah. Ada banyak situasi yang kita hadapi yang bisa membuat kita merasa takut, merasa ragu untuk melakukan perintah Tuhan. Seperti yang dialami oleh si Ananias. Kita dipanggil untuk melangkah dalam iman dan percaya bahwa Tuhan memiliki rencana yang besar walau harus menghadapi tantangan dan cobaan. Panggilan kepada Ananias supaya dia pergi kepada Saulus. Sebagai saudaraku, dia mengatakan seperti itu menunjukkan sikap cinta dan penerimaan terhadap Saulus ketika Tuhan memanggilnya dan menyuruhnya. Meskipun Saulus sebelumnya adalah penganiaya, namun Ananias melihatnya sebagai bagian dari keluarga Allah. Dalam komunitas Kristen, kita sering berhadapan dengan orang dari latar belakang yang berbeda atau bahkan berhadapan dengan orang yang pernah menyakiti kita. Namun melalui nas ini, kasih Kristus mengajak kita untuk melewati segala perbedaan dan menjangkau satu sama lain dengan saling menerima dan saling mengerti satu dengan yang lain. Ini adalah tantangan tersendiri bagi kita untuk boleh mencintai mereka yang sesungguhnya di luar dan berbeda dengan kita. Nas ini mengajarkan kepada kita tentang ketaatan, penerimaan, dan kuasa Allah yang sanggup mengubah hidup seseorang. Seperti Ananias, terkadang kita diminta untuk melakukan hal yang sulit. Namun ketika kita percaya bahwa Allah memiliki rencana yang baik, pasti kita akan bisa melakukannya. Melalui tindakan kasih, kita dapat menjangkau orang lain dan membantu orang lain untuk merasakan kehadiran dan pertolongan Tuhan. Sudah dari semula kita dipanggil menjadi alat, menjadi berkat Tuhan, menyatakan kasih-Nya kepada sesama. Itulah yang disebut kita diberkati
menjadi berkat dan menjadi alat yang siap dipakai Tuhan, membawa pengharapan kepada orang-orang banyak. Sehingga melalui apa yang dilakukan oleh Ananias kepada Saulus, Saulus kembali bisa melihat dan dia dipakai Tuhan berubah nama dari Saulus menjadi Paulus. Dengan demikian Ananias menjadi sarana, menjadi saluran berkat Tuhan yang diperintahkan oleh Tuhan untuk memberi yang terbaik kepada Paulus. Kiranya kita pun sebagai orang Kristen bisa menjadi saluran berkat dan berkat kepada semua orang, terlebih di suasana Desember seperti ini, di tengah banyaknya orang yang membutuhkan uluran kasih, yang membutuhkan sentuhan-sentuhan kasih kita, terlebih di situasi bencana yang sedang dirasakan oleh saudara-saudara kita. Biarlah kita hadir, memberi sukacita, menjadi saudara, menjadi sahabat bagi mereka yang mengalami penderitaan. Dengan demikian, melalui kehadiran kita, orang lain bisa merasakan kasih Tuhan. Amin, kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, firman-Mu hari ini memberi kami satu contoh, Ananias yang bisa mendoakan, yang bisa menolong Saulus dengan pertolongan Roh Kudus. Kiranya kami pun seperti itu. Kami bisa untuk boleh memberikan sukacita kepada orang lain, menjadi saluran berkat dimanapun kami berada. Terlebih di tengah situasi pada akhir-akhir ini, ada banyak saudara-saudara kami yang mengalami bencana. Tuhan, Engkaulah yang menolong mereka. Dan jika Tuhan berkenan, biarlah kami juga menjadi bagian saluran berkat-Mu untuk mendoakan dan bahkan memberikan aksi menolong mereka sebagai wujud cinta kasih kami karena mereka adalah saudara kami. Bapa Surgawi, terus kami berdoa buat anak-anak kami yang masih dalam pertumbuhan, yang sekolah, yang kuliah, mencari pekerjaan, mencari jodoh. Tuhanlah yang menolong dan memberkati. Begitu juga ya Tuhan, bagi keluarga yang sedang bergumul untuk mendapatkan kehadiran buah hati, Engkau menolong dan memberi harapan kepada mereka. Kami juga berdoa ya Tuhan, buat saudara-saudara kami yang sedang berulang tahun, yang sedang berulang tahun pernikahan maupun kelahiran, Tuhan menolong mereka. Tuhan, begitu juga jika ada jemaat-Mu yang dalam keadaan sakit, Tuhan menolong mereka. Yang berduka, Engkau hiburkan. Dan seluruh rangkaian-rangkaian kehidupan kami, terlebih di tengah-tengah untuk menyambut kehadiran-Mu di dalam kehidupan kami, terlebih dengan situasi-situasi Natal. Tuhanlah yang menolong dan memberkati kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai dan memberkati saudara sekalian. Amin. Amang Inang dan saudaraku, kiranya renungan kita hari ini boleh membuat kita menjadi saluran berkat. Dan jika ada yang sesuai dengan apa yang kita pergumulkan, apa yang kita alami dengan hal firman Tuhan pagi hari ini, silahkan dituliskan di dalam kolom komentar kita. Selamat pagi, Tuhan memberkati kita semua.